Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segenap syukur tak henti kita persembahkan kepada Allah. Kudrah dan iradahnya hadir kita ke masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tak henti pula kita persembahkan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan uswah hasanah, contoh bagi kita sekalian. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah, dulu ada seorang ayah sambil membawa anaknya datang melapor kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sang ayah mengatakan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, "Wahai Amirul Mukminin, mohon engkau nasihati anakku ini. Dia tak pernah taat kepadaku. Dia tak pernah patuh kepadaku. Dia tidak mau mengikuti apa yang kusuruh. Mohon wahai Amirul Mukminin untuk menasehati anakku ini karena dia terlalu berani denganku." Lalu Umar bin Khattab menasihati anak tersebut, "Ya walad, wahai anak, kenapa engkau begitu berani kepada ayahmu? Apakah engkau tidak takut dengan azab Allah?" "Takut wahai Amirul Mukminin." "Apakah engkau tidak takut dengan siksa Allah?" "Takut wahai Amirul Mukminin," jawab anaknya. "Kalau engkau takut dengan siksa Allah, engkau takut dengan azab Allah, kenapa kau berbuat durhaka kepada ayahmu? Kenapa engkau berbuat durhaka kepada ayahmu? Kenapa kau enggak mau taat kepadanya? Kenapa engkau tak mau patuh kepadanya? Bukankah kewajiban seorang anak itu adalah taat, hormat, turut kepada orang tuanya?" Lalu anak itu menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, kalau seandainya seorang anak punya kewajiban kepada ayahnya untuk menghormatinya, untuk taat kepadanya, untuk berbuat baik kepadanya, kalau seandainya seorang ayah itu punya hak daripada anaknya,
Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak tidak punya hak dari ayahnya? Apakah seorang ayah tidak perlu berbuat baik kepada anaknya? Lalu Umar bin Khattab mengatakan, harus. Seorang ayah punya hak, punya kewajiban kepada anaknya. Kewajiban pertama seorang ayah kepada anak adalah mencari ibu yang baik baginya. Yang kedua, memberi nama yang baik untuknya. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran kepadanya. Lalu anak ini menimpali jawaban Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau sebutkan itu tak pernah dilakukan oleh ayahku. Dia tak pernah memberikan kepadaku ibu yang baik. Dia tak pernah memberikan kepadaku nama yang baik. Dia tak pernah mengajarkanku sepotong ayat pun tentang Al-Quran. Murka Umar bin Khattab ini lalu mengatakan kepada ayah itu, wahai ayah, kau sudah durhaka kepada anakmu. Pulang sana. Pulang, kau berbuat baik kepada anakmu. Untung anakmu hanya tidak mau taat kepadamu. Coba kalau seandainya anak itu memukulmu, itu pun karena kesalahanmu. Maka Nabi dalam satu riwayat itu menyebutkan bahwa haqqul walad 'alal walid salasatu asya. Hak anak dari orang tuanya 3 perkara. Artinya kewajiban orang tua kepada anaknya 3. Dan ini hak anak yang harus ditunaikan oleh orang tuanya. Hak pertama seorang anak dari ayahnya, dari orang tuanya, ayyuhassina ismahu iza walada, memberikan kepadanya nama yang baik. Iza walada, bila ia lahir. Lahir seorang anak, hak pertama bagi anak itu adalah mendapatkan nama yang baik dari orang tuanya. Maka Imam Nawawi itu sampai menulis khusus bab pemberian nama anak. Kenapa? Karena memberi nama anak adalah salah satu hak anak yang perlu ditunaikan oleh ayah, oleh orang tua kepada anak. Dalam riwayat yang lain disebutkan diperintahkan kepada setiap orang tua tasmiyatul maulud, memberi nama anak dengan nama yang baik. Ahabba ilallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala sangat senang bila seandainya anak-anak kalian itu kalian beri nama dengan nama-nama terbaik. Dan nama-nama terbaik itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Nama-nama yang baik adalah nama yang dinisbahkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Salam, dan seterusnya. Kenapa itu menjadi nama terbaik? Karena nama itu terhubung dengan Allah. Harapannya anak ini akan benar-benar menjadi hamba Allah. Bukankah hari ini banyak orang hamba Allah, tapi dia tidak sadar bahwa dirinya hamba Allah. Kenapa? Karena tidak ada pengingat. Salah satu pengingat bahwa kita ini hamba Allah, nama kita. Nama itu bisa menjaga orang daripada bermaksiat ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu fungsi nama yang baik agar seseorang itu tidak berbuat maksiat. Male tu lagak tatnan menyata berbuat maksiat. Tunan dan Abdullah dan Mudina kai kem kau. Walaupun kata tepu dinanya haram, tapi nanya nama itu bisa menjadi kontrol sosial.
Sama seperti pakaian yang kita gunakan. Kita pakai peci, baju koko, pakai sarung. Malu kita bermaksiat. Kadang-kadang kerana malas dengan Allah, minimal malas dengan pakai baju. Berapa banyak orang terjaga syahwatnya, terkendalikan nafsunya. Berapa banyak orang tidak berani bermaksiat di depan umum gara-gara pakaiannya. Lantas kenapa ada orang dia berani bermaksiat bukan hanya sendiri tapi di kala ramai? Karena pengaruh pakaiannya. Pakaian itu karakter kita yang bisa menjaga kita. Termasuk nama. Nama itu bisa menjadi self control. Bagaimana seseorang itu bisa menjaga diri dengan nama itu. Dalam konteks yang lebih jauh dalam psikologi Islam, nama itu bukan hanya sekedar nama. Maka dulu kan ada orang mengatakan, apalah arti sebuah nama? Oh, banyak sekali arti sebuah nama, kecuali nama yang enggak ada arti. Hantu, enggak ada arti. Tapi kalau nama itu baik, kalau nama itu mulia, sangat banyak artinya. Dia menjadi image self, namanya citra diri. Sering sebuah hadis saya ungkapkan sebagai pengingat kepada kita, khususnya orang tua. Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Sungguh kalian itu pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian, disandingkan dengan nama ayah kalian. Nama saya Adnan, ayah Muhammad Yahya. Nanti di akhirat akan dipanggil dengan nama itu, disandingkan dengan nama ayah kita. Maka kata Nabi, fa ahsinu asma'akum. Perbaguslah nama kalian. Bukankah juga Rasul pernah mengganti nama-nama para sahabat yang tidak baik? Dulu namanya Abdul Uzza diganti oleh Nabi SAW menjadi Abdul Rahman, menjadi Abdullah, menjadi Abdul Razak. Dulu nama-namanya nama-nama buruk, nama-nama yang menisbahkan kepada berhala. Diganti oleh Nabi SAW dengan nama-nama Islam, dengan nama-nama mulia. Bahkan Zainab itu bukan nama asli. Dulu namanya Burrah. Karena sering sakit-sakitan diganti oleh Nabi jadi Zainab. Makanya kalau anak kita sering sakit, sunat ganti nama. Maka tipeluh go gantung mentang sakit, nyan kan salah nan, draw yang penyakit. Karena ada anak dia sakit gara-gara nama. Dianjurkan nama itu untuk diganti. Ini tanggung jawab orang tua. Maka ji hanu tanya bete abuh nan yang kongkon bet mentang-mentang modern kata abuh pu yang galak tu. Dulu Abu Talhah ketika lahir anaknya, dia datang kepada Nabi. Ketika anak itu datang kepada Nabi, dibawa kepada Nabi, maka diambil oleh Nabi, diletakkan anak itu dalam pangkuan Nabi. Diambil kurma oleh Nabi, dikunyah oleh Nabi, lalu dimasukkan kepada anak Abu Talhah itu. Bahasa sekarang pecicam. Setelah itu diberi nama oleh Nabi SAW. Kau berikan kepada dia bayi ini namanya Abdullah. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Jangan sampai anak kita beri nama dengan nama-nama yang kita lihat di Google, tidak ada maknanya, enggak ada manfaatnya. Hanya ikut-ikut trendy dan selebritis. Si nama anak Tiger, Tiger nanul. Tiger yang kerimung. Nyorimung anak wajib sama yang aja. Anak perlemur nama agama, rimung nah, gebul. Karena ikut-ikut nama artis. Nama terbaik itu kan nama yang dinisbahkan kepada Allah. Di bawahnya nama-nama para nabi. Di bawahnya nama-nama yang di dalamnya mengandung doa dan harapan. Ini yang diajarkan agama. Ini buku yang tabuh. Dulu ada orang Jawa namanya Katuha. Belum tanya mbak Rian. Mbak, sopo jenenge namanya siapa mbak? Gejawab kanya. Zalimin mas. Zalimin.
Renan sona tu gimin. Memang tak cocok orangnya dua geduk tamping. Kalau zalimin namanya, berarti kan orang-orang zalim. Berarti kafirin. Dia munafikin. Nama ini penting dan ini hak anak. Kadang anak kita bandel, kadang anak kita nakal bukan karena fitrahnya nakal. Karena setiap anak kata Nabi lahir dalam keadaan suci. Kullu mauludan yuladun alal fitrah. Setiap anak yang lahir dia suci, fitrah Islam dia itu. Setiap anak yang lahir Islam, fitrah suci, enggak punya dosa. Fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi. Orang tuanya lah yang membuat dia Nasrani. Orang tuanya lah yang membuat dia Majusi. Artinya orang tuanya lah yang membuat dia bermaksiat kepada Allah. Salah satunya adalah tidak memberikan kepadanya nama yang baik. Itu pertama. Yang kedua kata Nabi, hak anak daripada orang tuanya adalah wa yu'allimuhumul kitab. Mengajarkan kepada anak itu Al-Quran. Lebih jauh daripada itu mengajarkan kepada anak itu ilmu agama. Itu hak mereka, Pak. Anak kita mendapatkan pendidikan agama, itu hak mereka. Zalim kalau ada orang tua tidak memberikan hak itu kepada anak, malah yang bukan haknya diberikan. Pendidikan agama tak pernah kita berikan, tapi bahasa Inggris kita leskan, bahasa Cina kita leskan, bahasa Mandarin kita leskan. Begitu peka, begitu peduli kepada anak kita yang enggak bisa matematika, enggak paham fisika, enggak paham kimia, tapi enggak paham baca Quran, enggak bisa ilmu agama. Banyak orang tua enggak peka. Sekarang malah anak kita itu ketika dia rajin mengaji, asal ujian bacut ke pegah leyah baik kaja. Ke ule. Hana ke depu ai ganyan menyai rumah hana ya pun lebih parah halam tak ke ule. Kalau napi, kalau internet, kalau TV. Rupanya kadang-kadang orang tua yang mencegah anak itu. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada anak-anak itu ilmu agama Al-Quran. Saya akan sering sampaikan, Bapak Ibu, apalagi kita yang muda-muda atau bapak-bapak yang sudah jadi kakek-kakek punya cucu, ini perlu disampaikan kepada cucu-cucunya. Jangan sampai anak itu bisa baca Quran, kenal huruf hijaiyah, paham abjad ABC dari gurunya. Mestinya itu kan dia kenal huruf hijaiyah itu dari ayahnya, kenal huruf abjad A, B, C, D, E dari mamanya. Sehingga nanti tinggal masukkan dia ke balai, masukkan dia ke lembaga-lembaga pendidikan agama. Tapi dia sudah punya basic, sudah punya dasar. Kayak turi, teh A, teh ba, teh alif, teh ba, teh sa. Sudah kenal dasar. Apa juga harapan selanjutnya? Supaya orang tua ini dia punya pahala jariah nanti kalau dia mati dari anaknya itu secara langsung. Karena huruf hijaiyah ini akan dipakai terus menerus. Dia baca Quran pakai huruf hijaiyah, baca Iqra pakai huruf hijaiyah, baca kitabnya pakai huruf hijaiyah yang bahasa Arab. Coba mengalir pahala. Satu alif yang dia peroleh ilmu itu dari ayahnya, dari kakeknya, dari mamahnya, dari neneknya. Berapa banyak pahala yang akan didapatkan oleh ayah, kakek, keluarga ketika dia meninggal dunia, anak itu terus memakai akan kalimat alif itu. Tanggung jawab kita ini mengajarkan kepada anak-anak kita ilmu agama. Jangan sampai kita terlalu peka terhadap pendidikan anak kita. Ladong menona uji. Anu hanai damang ipa. Han lewat ipa bengeh kali. Ipa anda mau. Bak tamu IPS. Degi masalah lu IPS, anak cocok anu lu IPS, anak lu cocok bu IPA. Macam cara tamu IPA fisika, anjir kimia, anjir matematika, anjir.
Merebak sahaja. Tamang IPA. Kepu tujuan tamang IPA mengaji ke doktor. Jamun ngelong utai kula. Kami IPA bangga ke IPA. Utai kuliah utai ukalang ke IPS. Utai kuliah ekonomi, manajemen. Mampu IPA bukan IPS dari jamun kan aja. Bukan hanya jurusan bahasa aja. Artinya bukan tidak kok terlalu peka. Maksudnya agama kok jadi nomor 2. Mesti minimal kan seimbang lah. Artinya kan berarti anu danyo hanya ke macam-macam profesi silahkan saja. Maksudnya basic dasar ilmu agama ini jangan sampai lupa. Aceh ini masih dihargai kalau kita pergi ke Sumatera, ke Medan, pergi ke Batam, pergi ke Pulau Jawa, mentang dihargai. Iwadan ni dengar orang Aceh, iwadan ka pasti iu ada yang. Ulam dah imumnya cakap pasti dah jutanya aja. Cakap pasti. Gimana Mas? Dari Aceh. Oh ya, azan sekali. Karena ketika itu pur Acehnya cijik azan. Walaupun watai Aceh hentam pernah mendengar azan beganya. Tapi watai terus dua. Ayo. Dangimu. Menyai jangan dangimu mur Aceh. Walaupun di Aceh mukemahmu mantam rau. Tapi terus boleh. Kenapa? Kita punya khazanah. Kita punya historis, kita punya sejarah Islam masa lalu yang luar biasa. Ya gak apa dengar? Ya gak. Jamun awak Jawa ada yang balung. Mas, di Aceh itu luar biasa. Anak udah sejak lahir sudah diajarkan ilmu agama. Main ketika kucang tagai ilung. Oh iyalah. Yang bukan haju ilok punya kucang aja gerbang. Oh ya yang bukan kamu nyetik jarang-jarang udah Aceh ilmu agama. Hai dia Aceh ya Aceh fikir Acehnya kiban jadi Islam kiban ketat. Fikir punya orang pakai ketat langsung itu dua ini langsung campur ini ke. Fikir lega apa dah ilado. Tapi yang kali-kali ajak sego hai batile. Hai kali akai tu mana mungkin. Kena jame-jame ajak kan. Ego-ego dari Jakarta buat ada tamu-tamu dari lembaga pendidikan atau tamu-tamu dari pemerintah. Dari kadang duk semaunya berdajai ke tempat warung kopi rada sago kan. Bapak bini jalan dulu parkir motor, parkir Honda ada depan le. Dengan lampu klip-klipnya indahnya luar biasa. Kalian perhatian dia. Betul. Maka tanggung jawab kita untuk meregenerasi. Jangan hanya kita bangga dengan masa lalu saja. Karena Aceh hari ini salah satu PR-nya, kita terlalu bangga dengan masa lalu lupa dengan masa kini dan masa depan. Aduh dengan masa lalu, jamun Acehnya maju, jamun Acehnya hebat, jamun Acehnya Islam luar biasa. Jamun. Jino kadua ke berah. Okey nak fikir. Yang penting jamun ni dia. Asal kana jamun gaji dia. Lagi urung nak hati anak ke berah bana ke hanya kamu jamun anaknya. Jamun anaknya jino kana. Ini kan PR kita ini. Maka hak anak yang harus diberikan oleh orang tua adalah wa yu'allimuhul kitab. Ajarkan ia pendidikan agama. Itu hak. Zalim kita sebagai ayah. Kita telah menganiaya anak sebagai seorang keluarga. Bila seandainya anak itu jauh daripada pendidikan agama. Kasusnya nanti seperti kasus yang saya ceritakan di awal ceramah tadi itu. Seperti kasus Umar. Mikule dia ni tu. Kata anak por dia perah anak roh cek badan anak roh kan. Kiban han badat ma ilmu agama tan. Menya anak nak ilmu agama han mungkin lagi. Menya anak nak ilmu agama han mungkin ni lagi punya kasus seorang ayah menjumpai Umar bin Khattab han mungkin. Tapi karena anaknya han nak ilmu agama, karena anaknya han tak pernah mempelajari etika, karena anaknya han tak pernah nak ilmu adab, sehingga han adab dengan mai, wate han adab dengan iya, wate han adab dengan ma, han adab dengan iya, han adab dengan ulingka. Han adab dengan tetangga, wate han adab dengan tetangga, han adab dengan gurai, han adab dengan gurai, han adab dengan masyarakat. Udah bila masyarakat han adab jadi sampah masyarakat. Degegok bantabo kampung.
Puji ilmu. Urang na ilmu ada. Maka salah satu pendidikan itu memang transfer adab. Supaya anak dan yang ada. Ini kalau ni. Malah dong baik tadi. Atau baik SMP. Atau bapak sekolah. Apa ni nak miam dah? Mak ada syang urut Tuhan tu. Lagi mak ada syang serah terima kepala kuliah. Nganggurai mak ada syang. Han betul. Cina dah. Ladom ke kepala kuliah. Kon ustaz hoy. Kon bapak hoy. Om hoy. Om. Lagi gurai kepala. Kon cara api. Om hoy. Puji hanai tu oleh cara hoy. Pulau mana ada anak-anak lawik yang gadget yang HP baca roh tapi mereka tidak komunikatif. Puan tanya tu, jamun kau dia kipan sehat kan ya? Alhamdulillah sehat mak. Cinta yang bawa nama kipan sehat? Sehat. Apa? Nak ajak kular? Nah. Bayang kau? Bunuh. Apa ya? Nah. Dalam tradisi khazanah kebudayaan Aceh yang hanya ada apa namanya? Yang bela dapat kalau dari sisi agama, dari sisi budaya mana? Tanya ada dia apa khabar mana? Yang tanya dia urung jamun urung tak kebu. Dah bu. Kama, kaya. Payah dah sebutkannya. Untuk mengajarkan kepada kita pentingnya akhlak, pentingnya pendidikan agama kepada anak, dan itu hak mereka. Jangan sampai kita menyalahkan anak bermaksiat, tak pernah taat kepada kita, tak pernah patuh kepada kita, kalau seandainya kita tak pernah memberikan pendidikan agama kepadanya. Kasus banyak, kadang-kadang orang tua enggak peduli dengan anaknya. Seseorang pernah protes kepada seorang ustaz. Nanti orang uji, protes pada dengku. Hai dengku, anak lon kasih ton kaya empat pada lembaga pendidikannya, apa kan hanya je baca Quran? No? Kasih ton kah? Tidun kan anak yang empat pada lembaga pendidikannya, pakan hanya baca Quran lawan anak. Jawab beliau ustaznya. Mbak long baru tidun hanya baca Quran. Mbak drone badin tun kah? Dah ada pun jawab. Rupanya trip agaknya dengan mbak ustaznya. Marah kita. Wa yu'allimuhul kitab. Yang ketiga, hak anak yang harus diberikan oleh orang tuanya, oleh ayah adalah wa yuzawwijuhu iza adraka. Menikahkan mereka bila mereka telah dewasa. Nyan hak anak. Bila dia sudah baligh, bila dia sudah matang emosinya, bila dia sudah cukup usia, bila dia sudah ada pendidikan agama, nikahkanlah mereka. Apalagi anak-anak perempuan. Jangan bangga seorang ayah, janganlah bangga seorang ibu bila seandainya dia punya anak tiap malam, apalagi malam-malam minggu seperti ini. Oh tak cek anak-anak di rumah menyona bengeh dia. Pakan kan kada bika, pakan ka tidak kena igoi diwi-diwi. Hambat mereka itu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita punya kemampuan, anak kita sudah siap, baik secara psikis, secara ekonomi, kerja ikana, buat ikana, nyamnya uraga, nikahkanlah mereka itu bila dewasa. Tapi na uraga mo paih, hanam kawin. Puji hanam kawin, kau anggetem kawin, hanap payang kawin. Bapa ne payang kawin. Iga nyan telera tinggi. Perle jalan ton tinggi. Iga nyan betul rendah. Ada betul hana. Hai dah kawin.
Hai dah makawin dengan anak akepur ke leplu mayam. Leplu mayam lah. Si mayam 2 juta dengar. Bodoh Tiba bau tak 20 ribu. Man padimbak bau perle tak supaya merempok mu leplu mayam. Man kan te Indonesia payah tak bau. Nyamnya te Indonesia bau kata menyata sambung-sambung baunya katuk langit ketujuh kata Begitu kira-kira. Karena budaya kita hari ini adalah budaya masyarakat ada namanya budaya kebarat-baratan, westernisasi namanya. West itu barat, westernisasi kebarat-baratan, lebih barat dari awak barat. Hai nak mahasiswa long, mahasiswa, ibu cewek, jibah Honda, cewek ilikon, itu golong, Ustaz, itu je tegur. Cewek ilikon, tapi dia tegur tanya kurai, Ustaz. Itu problemnya. Problemnya. Nah, kenapa anak terlibat dalam dunia pergaulan bebas itu? Kenapa anak kita itu terlibat dalam pergaulan bebas? Kenapa? Karena anak kita itu secara psikologis tidak nyaman di rumah. Ayahnya, ibunya tidak menjadi tempat curhat bagi anak. Tidak bisa menjadi tempat curhat. Ini pegah sesuatu yang terjadi di kampus atau sesuatu yang terjadi di sekolah, sesuatu yang terjadi dengan teman sebayanya. Dia enggak berani ngomong. Ya, dekok kepoh ya. Iya, happy gara. Dia happy seakan-akan menyuanuk kaya keganyan ni ganyan berutih. Hebat ke begainya. Padahal anak ini ketika tidak nyaman di rumah, dia akan cari warung kopi, menyana anak draw anak ketanya, hidup warung kopi yang naik wow. Ni anak nyaman di rumah dulu. Anak nyaman hidup di rumah. Sebab anaknya lagi tanya je. Itanya pakan tawa kerja, tawa laju rumah. Tawa kerja, tawa laju rumah. Tak tempiah warung kopi, papa 12 malam tu tawa. Padahal tak hana tawa dalam teput. Tak duduk di rumah. Pak ada dua rumah, main rumah ni pelet. Handu rumah. Han ada. Tapi pakan urut ladum. Jarang tak kedua orang kopi yang langka kau hana kedua nah tapi langka kedua. Dengan pan ni tengah di rumah. Pan tak ada telefon ni kau pan di rumah. Pan di rumah. Nya sampai hira engkau. Pakai rumah sampai hira ni. Hana lebih. Hai na aku duit ke dulu lah dan telefon ni ron tak ber mo. Pujut karena lagi rumah. Pujut lagi rumah. Karena nyaman di rumah. Punya seandai jihana nyaman di rumah pastilah tanya han mungkin le di rumah. Dari telefon ni kok pan orang kopi. Tengok dalam pan orang kopi, telefon bengah apa? Orang kopi. Corak orang kopi, malam kopi. 2 malam 4 warung kopi. Ni anak nyaman di rumah. Maka di main ini aku perlu rumah salehang kinan. Supaya diurus agamnya. Galam gua kuriya katinga gelaulek. Apa gua rumah. Maka jika nak dipurung, nak dipurung mana? Hang pajuh bui luar. Hang pajuh bui luar cih ke mudah ke punya pajuh bui luar. Iganya menyebut rumah, boh jauh rau, gua kerja ke pajuh rumah. Mana dong pakai hang baju. Memang ladum nak lasan sibuk, hana mungkin dawo, nak cin mungkin jarang. Tapi nak ladum ti pindah rumah ke kerja. Hana jauh ke rumah, si seputara rumah ke tempat kerja. Pakan hang udah ke pajuh pakai hang bawa rumah, padahal rumah nak ke rumah. Anak apa? Asam ke uang lagi cangru kita gun. Nyam menyatam ke uang lagi cangru di rumah, bukan menjauh roh anak pajuh di rumah. Tupu anak pajuh mentiu roh anak pajuh. Beda dengan tanyo kerja je nyanda cerita, dah pegah yang todo. Ya ingin sampaikan tidak nyaman dia di rumah, nyaman. Maka Nabi dalam satu riwayat itu pernah mengatakan bahwa arba'un napet boh sebab ada 4 kebahagiaan. Napet boh bahagia. Menyuna pet boh nyobat danyonya bahagia dia. Arba'un minas sa'adati. Ada 4 kebahagiaan itu.
Kebahagiaan pertama kata Nabi, zaujatuhu salihah, istrinya salihah. Yang kedua, wa auladuhu abraran, anaknya itu baik. Yang ketiga, wa khalatuhu salihin, dia bergaul dengan orang-orang saleh. Yang keempat adalah rizquhu fi baladihi, dia bekerja di daerahnya. Yang kebahagiaan. Nah, perumah tu salehah, anu tegak-gak akan ngon tanya urung-urung malam dengku-dengku urung nai limai. Kerja ke tanya sit. Totong rumah nak. Yang paling bahagia. Maka kan ada orang mengatakan hujan batu di negeri sendiri yang lebih indah daripada hujan emas di negeri orang. Pejut. Karena itanyo ino na keluarga, otak kerja ino kampung di desa, di tempat tinggal kita nyoto dengan keluarga. Bukankah itu kebahagiaan? Nyan kenyan contoh dong nuk bandingkan. Bila seandainya kita tidak nyaman di rumah, lalu lantas kita tidak mau pulang ke rumah tanpa alasan, padahal dia tidak ada pekerjaan di luar rumah, tidak ada kegiatan di luar rumah, tapi tidak mau pulang ke rumah, itu artinya seorang suami, seorang ayah tidak nyaman di rumah. Begitu juga anak kita. Anak kita bila dia tidak mau pulang ke rumah, itu artinya tidak nyaman di rumah. Ada beberapa orang tua, ada kasus ya, lapor kepada saya. Urung lu sama wajib. Main kampung aja dah bukan. Lapor. Anaknya sering lari. Dipelung rumah lebih. Katanya yang solusi. Gimana cara yang Ustaz ni yang tu payah beri rumah? Kau anaknya tu payah beri rumah. Ayah, hima, ibek lagi nyale. Itu yang perlu diubah. Ayahnya, ibunya, keluarganya yang perlu dirubah. Supaya anak ini mau pulang ke rumah. Jangan sampai anak kita lebih senang dia tidur di tempat kawannya, di tetangganya, di tempat keluarganya, daripada pulang ke rumahnya sendiri. Hai je wahana nyaman. Yang lebih parah adalah anak ketika tidak nyaman di rumah, dia akan mencari kenyamanan di tempat lain. Disitulah puncak terjadinya pergaulan bebas. Buka penelitian-penelitian apa sebabnya orang kena narkoba itu. Pujian orang kena narkoba, free sex, macam-macam. Salah satu sebabnya karena mereka tidak nyaman di rumah, lalu mencari kenyamanan di luar rumah. Tidak punya tempat curhat di rumah, lalu menjadi tempat curhat di tempat yang lain. Minta tempat curhat, minta tangan, minta cowok di bahasa tanya. Yang kecil tempat curhat dengar-dengar minta. Dai cowoknya pihaknya solusi cik. Karena orang yang kena curhat secara psikologis saja nak perlu jawaban. Dengar-dengar mentang kaji atau solusi bagi kenyan. Kena orang curhat padanya anak dia curhat atau perumah dia curhat atau nyen dengar mentang. Nya dia dengar lah, dia dengar memang kan. Yang punya secara konseling dia dengar mentang. Oh dia. Ya, belum pindah je jamu dia. Mau belah minit tiga. Nyan solusi bagi dia ni. Solusi bagi. Oh ya. Yang kau ilmu menang. Nyan menang hanya mencari tempat mendengar. Nyokon tanya. Aim dah dengar piano ni pegang kerja. Aduk apa apa yang kau ni tu. Aduk apakah yang kau ya, itu menjadi mendengar itu memberikan kenyamanan kepada anak khususnya. Maka ketika anak itu tidak nyaman di rumah akan cari pergaulan yang lain di luar rumah dan itu sangat berbahaya. Cini putar lu semua itu kan dering dua delat tiga kan dua orang kopi por 12 malam kan. Cini putar lu semua. Dan dua rumah aja. Putar we kalau buat kedai kopi kan ini mudah tu. Ada anak muda, mana anak min bapak warnet. Anak min tu, mana anak min? Anak remaja tanggung. Dia remaja tanggung lah ni. Anak raya dia. Hai anak SMP SMA. Yang kawan modelnya karena fenomena lambat tanya ini. Sebenarnya fenomena Jawa dia kata kena model dong-dong berjalan ke motor. Berkaru urang ke motor. Bapak lampu merah. Anemi remaja tanggung. Pertanyaan, apakah mereka tidak punya orang tua? Oh, enggak ada lagi orang tua. Apakah mereka enggak punya keluarga?
Sedih dah kadang kan. Masa anak-anak ambil BBO minta terkah jadi gelandangan pengemis. Ini bayangkan kira orang itu. Pemerintah ho kailenya datang lagi apa hana gede pu. Dinas sosial ho. Pu sosial lagi ya. Pu betul-betul dinas sosial. Kenapa enggak digarap ni? Oh mai kalau kamu hoi dengku kai plong lah. Oh garap lah. Sedih dah kalau ni mi. Ah nak mi tak tahu pi. Ani kau kau tu belum bu tu. Nah pernah berpong lu belum bu tu. Buka cok je pai. Cok bu. Lu nampak jauh bu ni lu jauh lain ni lu. Mau nampak nampak orang lain. Belum bu tu. Hai bu belum bu tu apa pun kali ku belum kai deh. Order na. Ibnu ayu rupanya salah. Nyam banding kat kepubu sampai-sampai. Kepubu titi malam itu orang. Derka baju. Ini daerah Mosri dia kan, daerah Cundan. Peng berbe. Hawa aku, putra hawa aku rujak. 4 peng, ya belum rujak. Nyan lừa tajak tanya. Ha tajak ni dah tajak, nyan menyerta luom je. Ijak motor lain lah. Lihat belum rujaknya, ijak motor lain lah. Ni peng berbe, hawa aku rujak. Aku bukan muka rujak dah boleh. Itu jadi persoalan. Sedih dah kalau anak ni. Ada kata, "Pai anak Aceh, meri je bahasa Aceh cukup lancar bahasa Aceh dia tu menak je." Khas ayu. Jadi yang nak ajak gula lah. Pai deh. Nyan nan mau gula nam dah depan pi dah yang. Tapi dah yang kana gulanya pas nak depan kita ngau je. Kayak abun nah. Ya, dia malam baca Quran juga baca Fatihah. Anje aku. Mana kayak abun? Abun nah baca Fatihah juga. Anje aku. Malai aku. Iya. Ya ni urut Aceh. Tak ni tapi tajuk terkah ni. Nya ada tajuk terkah. Kon hana god. Cik hana god. Tajuk tengok ajaklah. Long pernah long tawarkan kepada anak ni agaknya. Hai nak kena ajak gaduh ni. Pajuh bu ni. Leh pajuh bu tanya nak ajak gulan nah. Nak kaya abut nah. Nak mutoi ke bukan? Puria mudah-mudah terkah. Mana peng. Ikah katinggai hidayah mudah je. Katinggai panti mendeng je. Katinggai pada lembaga-lembaga pendidikan mendeng je. Pak pesantren nyo gratis pre. Peng-peng ibi, peng-peng jajan ibi katem. Aku tem dong. Ko je. Anjuk minta terkah dia dong. Berarti memang kami memang profesi minta terkah. Ada bak Facebooknya ji kena Facebook ni. Bak aku ni pekerjaan mencari terkah. Yang PR dia. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin berpesan kepada diri pribadi dan kepada kita semua bahwa mesti sadar betul kepada anak kita. Maka bukan hanya anak yang punya kewajiban untuk hormat. Bukan hanya anak yang punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak orang tuanya. Tapi orang tua juga punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak anaknya. Bukan hanya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Orang tua juga bisa zalim kepada anak-anaknya. Ini yang mesti kita sadari. Semakin semoga ke depan anak-anak kita, generasi-generasi kita ke depan adalah generasi-generasi yang kuat iman. Dan ini perlu kita perhatikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi